Yo, what's up lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to comeback di my channel Muhammad Ismail. Oke coy, seperti biasa di video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lu pade ya, baik itu cerita apapun. Seperti biasa, gimana kabar lu hari ini? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Semoga diberikan umur yang panjang, dan semoga apa yang disemogakan semoga tersemogakan ya. Oke cuy, gak usah berlama-lama, langsung aja nih ke cerita yang pertama. Let's go. Emang ada apanya nih? Halo, kenalin gue Zafran. Halo Bang Zafran, sebelumnya salam kenal ya. Umur gue 23 tahun, fresh graduate yang lagi so sibuk nyari kerja tapi lebih sering rebahan sambil overthinking masa depan. Boleh. Jadi gini, wih. Asik, udah asik nih. Jadi gini, gue mau cerita sesuatu yang niatnya tuh pengen kelihatan keren banget di depan orang-orang, tapi malah jadi momen paling memalukan sepanjang hidup gue. Ini kejadian baru banget, dan jujur sampai sekarang kalau keinget gue masih pengen menghilang dari muka bumi. Kenapa tuh? Tapi ya gimana, hidup emang kadang suka bercanda tanpa izin ya. Mungkin di antara kalian juga pernah ngalamin hal yang sama. Niatnya pengen tampil wow, tapi semesta malah bilang enggak dulu deh. Enggak dulu. Enggak. Jadi ceritanya semua bermula dari satu undangan nongkrong yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata jadi awal dari kehancuran harga diri gue sendiri. Dan yang bikin makin parah, semua itu terjadi di depan orang yang lagi pengen banget gue impress. Oke. Waktu itu gue diajak nongkrong sama teman-teman lama SMA di satu cafe yang lagi hits banget. Nah, kebetulan ada satu orang yang bikin gue langsung mikir, wah ini kesempatan gue buat kelihatan keren. Namanya Keandra. Dulu kita nggak terlalu deket, tapi sekarang dia makin glow up parah. Oh jadi dia si ini nih yang lagi cerita kan lanang nih berarti nih ya. Jadi dia ada interest ke wedok gitu ya. Otomatis gue langsung mode so asik aktif dong. Gue datang dengan outfit yang menurut gue udah paling oke, lengkap sama sepatu putih yang baru gue beli biar kelihatan clean. Pas duduk, gue mulai ngobrol santai sambil sesekali lempar jokes biar kelihatan lucu. Dan surprisingly, mereka ketawa. Di situ gue ngerasa, wah ini dia momen gue. Sampai akhirnya gue kepikiran buat pesan minuman yang agak fancy biar kelihatan beda. Anjing, susah banget bahasanya, ngetot. Gue pilih menu yang namanya ribet banget biar kelihatan berkelas, padahal jujur gue juga nggak tahu itu apaan. Masalah mulai muncul waktu pesanan gue datang. Minumannya tinggi banget, ada foam, ada topping aneh, pokoknya kelihatan mahal dan ribet. Gue yang so santai langsung ambil sedotan sambil pura-pura biasa aja, padahal deg-degan takut salah gaya. Nah, di momen itu semua mata lagi ke arah gue, karena gue yang paling heboh tadi. Gue pun dengan penuh percaya diri nyeruput minuman itu. Tapi entah kenapa, sedotannya kayak nyangkut atau gimana. Tiba-tiba minumnya nyembur keluar dan kena hidung gue. Gak cuma itu, foamnya nempel di atas bibir gue kayak kumis putih yang absurd banget. Semua orang langsung diem satu detik, terus tiba-tiba boom, ketawa pecah. Seketika gue masih berusaha cool, tapi jujur dalam hati gue udah pengen lock out dari kehidupan. Maksudnya gimana sih, lagi mesen minum gitu ya kan, terus emang pengen kelihatan keren aja gitu, tapi kumis gini nih ya. Yang bikin makin parah, Keandra yang tadinya gue pengen impress malah ketawa paling kenceng sampai bilang lucu banget, sumpah kayak anak kecil pertama kali minum boba. Oh, di situ gue cuma bisa nyengir sambil lap muka pakai tisu, berusaha ngontrol situasi biar nggak makin chaos. Tapi teman-teman gue malah makin ngegas, ada yang videoin, ada yang nambah-nambahin komentar. Gue yang tadinya pengen kelihatan keren malah jadi pusat hiburan gratis. Bahkan pelayan kafenya juga sempat senyum nahan ketawa. Setelah kejadian itu, setiap gue mau ngomong pasti ada yang nyeletuk soal kumis foam gue. Oh, dan jujur sejak sehari itu gue jadi lebih mikir dua kali kalau mau sok keren depan orang, karena ternyata hidup bisa langsung ngeprank lo di saat lo lagi pede-pedenya. Oke, jadi ada pesan tersiratnya gitu ya. Jadi ya gitu guys, pelajaran yang gue dapat hari itu simpel tapi nyakitin. Kadang jadi diri sendiri itu jauh lebih aman daripada maksa jadi keren. Anjing maksud gue. Gue ulangin ya. Dan dari diri sendiri itu jauh lebih aman daripada maksa jadi keren. Anjing, selempel. Karena kalau gagal bukan cuma malu bentar, tapi bisa jadi bahan ketawa sekampung, literally. Sampai sekarang video gue masih suka diungkit di grup, dan gue udah pasrah aja sih. Tapi di sisi lain ya gue juga jadi belajar buat lebih santai dan gak terlalu over mikirin image. Karena ya hidup juga butuh diketawain biar gak tegang terus, betul? Siapa tahu dari cerita gue ini lo jadi keinget pengalaman absurd lo sendiri. Kalau iya berarti kita senasib ya. Oke deh, segitu dulu cerita, dan gue makasih banget buat lo udah ngedengerin sampai akhir ya. Thank you. Dan share cerita absurd lo ya. Oke, next cerita selanjutnya ada apanya nih? Kenalin, gue umur 25 tahun, kerja di salah satu startup yang tiap hari hidupnya antara meeting sama mikirin gue lagi ngapain sih.
Jadi kali ini gue mau cerita kejadiannya bener-bener random tapi juga memalukan banget. Dan sampai sekarang masih suka kebayang kalau gue lagi sendirian. Cerita ini berawal dari hari dimana gue ngerasa paling siap dan paling keren, kayak energi utama karakter anime gitulah. Oke. Gue bangun pagi, outfit udah gue siapin dari malam sebelumnya. Bahkan parfum gue semprot agak niat karena pengen ninggalin first impression yang mantep. Pokoknya di kepala gue, hari itu harus berjalan sempurna. Tapi ternyata semesta punya rencana lain yang jauh lebih lucu dan gak masuk akal. Dan yang paling nyesek, semua itu terjadi di depan banyak orang yang gak gue kenal sama sekali. Jadi ceritanya gue dapat undangan interview kerja di sebuah kantor yang menurut gue cukup besar dan bergengsi. Gue langsung semangat dong, ini kan kesempatan buat upgrade hidup. Gue berangkat lebih pagi biar nggak telat. Bahkan sempat latihan jawab pertanyaan interview di jalan. Sampai di lokasi gue liat gedungnya tinggi dan kelihatan profesional banget. Tanpa banyak mikir gue langsung masuk dengan penuh percaya diri. Di lobi gue langsung senyum ke resepsionis dan bilang kalau gue udah ada jadwal interview. Dia cuma ngangguk dan nyuruh gue duduk nunggu. Di situ gue udah mulai ngerasa, wah ini vibes-nya gue banget anjing. Kan gue sempet ngobrol sama beberapa orang yang juga lagi nunggu dan gue ngerasa koneksi gue sama mereka tuh dapat banget. Kayak kita semua pejuang masa depan gitu. Setelah nunggu lumayan lama, akhirnya nama gue dipanggil. Gue langsung berdiri dengan penuh percaya diri dan masuk ke ruangan yang ditunjuk. Di dalam ada 2 orang interviewer yang langsung nyambut gue dengan senyum. Interview pun dimulai dan jujur aja gue ngerasa perform gue lagi bagus banget. Gue jawab semua pertanyaan dengan lancar, bahkan sempat lempar jokes dikit yang bikin mereka ketawa. Di kepala gue fix ini gue keterima anjing. Tapi di tengah interview, salah satu interview tiba-tiba nanya, "Mas, yakin ini posisi yang dilamar?" Gue langsung jawab yakin dong sambil nyebutin posisi yang gue daftar. Mereka saling lihat terus bilang, "Mas, ini divisinya beda." Di situ gue mulai ngerasa ada yang aneh, tapi masih berusaha tenang sambil mikir mungkin cuma salah penyebutan doang. Dan ternyata gue salah gedung guys. Jadi kantor yang gue datangin itu beda perusahaan, cuman namanya mirip banget sama yang gue lamar. Pantesan dari awal kok semuanya terasa agak beda ya. Tapi gue terlalu pede buat ngecek ulang. Gue interview itu akhirnya ketawa kecil sambil jelasin kalau gue harusnya interview di gedung sebelah. Gue langsung freeze beberapa detik, terus minta maaf sambil nahan malu yang levelnya udah maksimal. Pas gue keluar ruangan, beberapa orang yang tadi lobby malah ngeliatin gue dengan ekspresi bingung, dan gue cuma bisa jalan cepat sambil pura-pura sibuk lihat HP. Hari itu semua rasa percaya diri gue langsung runtuh dalam hitungan detik. Dari yang ngerasa main karakter, gue berubah jadi komik relief tanpa persiapan sama sekali. Sejak kejadian itu gue jadi belajar satu hal penting, sepede apapun lo tetap cek ulang semuanya sebelum bertindak. Betul. Karena kalau enggak lo bisa jadi bahan cerita lucu seumur hidup. Untungnya gue masih sempat datang ke gedung yang benar walaupun udah telat dan mental gue setengah hancur, tapi ya setidaknya sekarang gue punya cerita buat dibagiin ke kalian. Siapa tahu juga pernah ngalamin hal absurd yang mirip, jadi kita nggak sendirian. Ya, emang begitulah ya. Kadang kita udah over percaya diri itu, tapi nyatanya itu nggak sesuai apa yang kita harapkan. Emang begitulah. Oke, next cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo guys, umur gue 24 tahun, tipe orang yang kalau di tongkrongan sering dibilang terlalu baik, anjing. People pleaser ya. Padahal kadang ya emang cuman gak enakan aja. Jadi di cerita kali ini gue mau share pengalaman paling random, paling absurd, dan tapi juga paling bikin gue pengen ketawa sekaligus nangis kalau diingat. Semua ini berawal dari satu momen sederhana di mana gue cuma pengen bantu orang lain tanpa mikir panjang. Di kepala gue waktu itu, ini kesempatan buat jadi orang baik. Siapa tahu ada pahala bonus. Tapi ternyata niat baik gue malah berubah jadi kejadian yang bikin gue pengen pindah planet. Dan yang lebih parah, kejadian ini terjadi di tempat umum di depan banyak orang dan melibatkan seseorang yang sama sekali nggak gue kenal. Jadi ya siap-siap aja nih, cerita bener-bener nggak masuk akal tapi nyata banget rasanya. Nah apa tuh? Jadi waktu itu gue lagi di minimarket, niatnya cuma mau beli minum sama snack karena lagi lapar banget habis pulang kerja. Nah pas gue lagi antri di kasir, gue lihat ada cewek di depan gue kayak panik gitu, bolak-balik ngecek tasnya. Langsung mikir, wah ini pasti lagi ada masalah. Tiba-tiba dia bilang ke kasir kalau dompetnya ketinggalan. Tanpa mikir panjang, jiwa pahlawan dadakan gue langsung muncul dong. Gue bilang ke dia, udah kak, biar saya aja yang bayarin. Dia kelihatan kaget tapi juga lega. Di situ gue ngerasa keren banget, kayak lagi di adegan film anjing. Bahkan kasirnya sempat senyum ke gue, mungkin mikir gue orang baik atau apa, dan gue dalam hati udah bangga sendiri. Ngerasa hari itu gue jadi manusia paling berguna sedunia anjing. Setelah gue bayarin, si cewek itu ngucapin terima kasih berkali-kali. Gue cuma senyum santai sambil bilang nggak apa-apa kok. Kadal. Nah pas dia mau keluar, tiba-tiba ada seorang cowok datang dari arah luar dan langsung manggil dia dengan nada agak tinggi. Gue kira itu temennya atau mungkin pacarnya,
tapi suasananya langsung berubah tegang. Cowok itu ngeliat gue, terus ngeliat barang belanjaan yang gue bayarin dan langsung salah paham. Dia kira gue lagi deketin ceweknya dengan cara bayarin belanjaan. Gue yang awalnya santai langsung kaget dan bingung harus jelasin dari mana. Si cewek juga panik coba jelasin kalau gue cuman bantu, tapi entah kenapa situasinya makin awkward dan semua orang minimarket mulai merhatiin ke arah kita. Yang bikin makin parah, cowok itu mulai ngomong agak keras nanya ke gue dengan nada curiga, kayak gue ini punya niat tersembunyi. Gue yang gak enakan cuma bisa jelasin pelan-pelan sambil senyum canggung, tapi jujur dalam hati gue udah pengen menghilang aja dari situ. Kasir sama beberapa orang di antrean bahkan udah mulai bisik-bisik. Si cewek akhirnya berhasil nenangin cowok itu, tapi situasinya udah terlanjur awkward banget. Gue langsung pamit pergi dengan alasan buru-buru, padahal aslinya gue cuma pengen kabur secepat mungkin. Pas keluar minimarket, gue cuma bisa tarik napas panjang sambil mikir, niat gue baik kenapa jadi begini. Sejak saat itu gue jadi mikir 2 kali sebelum jadi pahlawan dadakan. Nah, nice deh, untuk lu punya akal yang sehat itu loh ya. Jadi ya guys, dari cerita gue ini gue belajar kalau niat baik itu penting, tapi karena situasi juga harus dibaca dengan lebih hati-hati. Karena nggak semua kebaikan bakal diterima dengan cara yang kita harapkan. Betul sekali, betul ya. Emang begitu ya, niat kita emang baik tapi jadi sering dimanfaatin gitu loh, emang tae gitu loh. Oke, next cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo guys, kenalin gue Jovanka, umur gue 22 tahun, mahasiswa tingkat akhir yang hidupnya antara skripsi, overthinking, sama nonton video random tengah malam. Jadi kali ini gue mau cerita pengalaman yang jujur aja bikin gue pengen ketawa tiap ingat, tapi di saat yang sama juga pengen sembunyi dari dunia. Cerita ini berawal dari satu hari di kampus yang harusnya biasa aja, nggak ada yang spesial. Gue datang cuma buat bimbingan sama nongkrong bentar sama teman-teman. Tapi entah kenapa hari itu gue lagi mood iseng banget, kayak lagi pengen ngelakuin sesuatu yang beda biar nggak bosen sama rutinitas. Dan dari situlah semuanya mulai berubah jadi kejadian yang di luar kendali gue. Niatnya sih cuma pengen seru-seruan dikit, tapi ternyata malah jadi cerita yang nyebar kemana-mana tanpa gue minta. Jadi waktu itu gue lagi duduk di kantin bareng sama teman-teman, terus kita bahas soal dosen yang katanya galak banget tapi jarang kelihatan. Oh, jadi lagi ngegibain dosen nih. Karena lagi iseng, gue tiba-tiba kepikiran buat pura-pura jadi informan rahasia. Yang tahu semua tentang dosen itu, gue mulai cerita dengan gaya serius tapi dilebihin, kayak bilangnya kalau dosen itu punya indra keenam. Buat tahu mahasiswa yang belum ngerjain tugas. Teman-teman gue awalnya ketawa tapi lama-lama malah pada percaya setengah-setengah karena cara gue ngomong meyakinkan banget. Bahkan ada yang mulai panik sendiri. Gue yang lihat itu malah bikin makin semangat nambahin cerita absurd biar makin lucu. Di kepala gue, ini cuma bercanda, internal tongkrongan aman lah. Masalahnya ternyata di meja sebelah ada beberapa mahasiswa lain yang dengerin cerita gue dari tadi. Tanpa gue sadar mereka ngerekam sebagai omongan gue dan nyebarin ke grup lain dengan caption yang bikin cerita gue kelihatan kayak fakta. Anjing. Memang ya di kampus itu temboknya tebal banget, tebal. Gue baru tahu pas salah satu temen gue nunjukin video itu yang udah nyebar luas di kampus. Di situ gue langsung panik karena cerita yang gue buat udah berubah jadi kayak rumor serius. Bahkan ada yang mulai ngebahas di media sosial kampus. Gue yang awalnya cuma pengen lucu-lucuan langsung ngerasa bersalah dan takut. Apalagi nama dosen yang gue sebut itu beneran ada dan gue nggak kepikiran bakal sejauh ini dampaknya. Yang bikin makin kacau, beberapa hari kemudian dosen itu beneran muncul di kampus dan suasananya langsung beda. Banyak mahasiswa jadi super tegang tiap ketemu beliau gara-gara rumor aneh yang sebenarnya dari gue. Dan puncaknya gue dipanggil ke ruangan dosen karena ada yang ngelaporin soal video itu. Gue masuk dengan perasaan campur aduk antara takut sama malu. Anjing. Pas ditanya gue cuma bisa jujur kalau itu semua cuma bercanda yang kelewat jauh. Untungnya dosennya nggak marah besar, malah sempet senyum tipis tapi tetap ngasih nasihat panjang lebar. Temen-temen gue di luar malah nungguin dengan ekspresi campur antara khawatir dengan pengen ketawa. Dan sejak saat itu gue resmi jadi anak viral di kampus, anjing. Dari kejadian ini gue belajar kalau sesuatu yang kita anggap bercanda bisa berubah jadi serius kalau udah keluar dari lingkarannya tepat. Nah, niatnya cuma iseng biar suasana seru tapi malah jadi viral dan bikin situasi nggak nyaman. Jujur aja sekarang gue jadi lebih hati-hati kalau mau ngomong apalagi di tempat yang umum. Tapi ya di sisi lain cerita ini juga jadi pengingat kalau hidup kadang suka kasih plot twist yang nggak kita duga. Oke, thank you atas masukannya. Kayaknya seru banget nih cerita ini ya. Ya, mungkin next lagi kita cerita-cerita yang semoga aja ada cerita seru ya. Oke, cuy, mungkin segitu aja untuk video kali ini. See you next time-nya. Peace. Enjoy.